Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi potensi keadilan. Kewenangan peradilan agama. Menurut Emilia Harahap, tugas dan kewenangan peradilan agama yang pertama, fungsi kewenangan mengadili. Kedua, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada institusi pemerintah. Yang ketiga, kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang keempat, kewenangan pengadilan tinggi agama, mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif. Yang kelima, bertugas mengawasi jalannya peradilan. Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi peradilan agama pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan maksimum atau kewenangan pengadilan. Struktur yang pertama, pengadilan agama atau pengadilan tingkat agama, kemudian pengadilan tinggi agama atau tingkat banding, lalu Mahkamah Agung atau Kasasi. Yang kedua, Mahkamah Syariah Kabupaten atau Kota atau pengadilan tingkat pertama, lalu Mahkamah Syariah Aceh atau tingkat banding atau provinsi, lalu Mahkamah Agung atau Kasasi. Kompetensi relatif. Istilah yang digunakan selain kompetensi adalah kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan relatif, kompetensi relatif, maupun kekuasaan relatif mempunyai pengertian yang sama. Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan negeri. Atau dengan kata lain, pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang jenis dan keputusan. Dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Misalnya, Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Batu Raja. Yang pertama, aturan yang menetapkan pengadilan agama mana gugatan diajukan agar memenuhi syarat formil. Yang kedua, dasar hukum PS 118 AIR, PS 142 RBGJU, PS 66 dan PS 73 Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 1989 G. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kompetensi relatif peradilan agama PS 118 AIR. Pertama, secara umum, pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat atau asal aktor berforum. Kedua, apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat salah seorang tergugat. Yang ketiga, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal tergugat. Yang keempat, apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum di mana benda tersebut terletak. Yang kelima, apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan akte, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang dipilih dalam akte tersebut. Kompetensi relatif peradilan agama kedua. PS 66 Undang-Undang 7 tahun 1989 mengenai
cerai talak atau suami. Cerai talak suami ditentukan oleh tempat kediaman termohon, pengecualian di tempat kediaman termohon bila termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon, termohon bertempat tinggal di luar negeri. Selanjutnya, PS 73 Undang-Undang 7 tahun 1989 mengenai cerai gugat istri. Ditentukan oleh tempat kediaman penggugat, pengecualian, penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat di tempat kediaman tergugat, penggugat bertempat kediaman di luar negeri dari tempat kediaman tergugat, suami istri bertempat kediaman di luar negeri, tempat perkawinan dilangsungkan, atau peradilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Muna Husnia, NIM 19210093. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari kompetensi relatif yang telah diterangkan oleh presentator sebelumnya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi relatif itu merupakan kekuasaan pengadilan satu jenis dan satu tingkatan dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan dalam jenis yang sama dan dalam tingkatan yang sama. Misalnya, Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya itu berada dalam satu naungan, yaitu peradilan umum dalam satu tingkatan. Begitu juga dengan Peradilan Agama Malang dan Peradilan Agama Surabaya sama-sama bawah naungan peradilan agama di tingkat yang sama. Nah, kompetensi relatif peradilan agama yang telah dijelaskan tadi adalah asas sequitur forum rei, di mana wewenang jatuh pada pengadilan tempat kediaman tergugat. Sedangkan untuk saat ini kita akan membahas tentang kompetensi relatif perkara cerai dan talak. Nah, cerai dan talak ini dibagi menjadi dua, di mana cerai talak itu diajukan oleh pihak suami, sedangkan untuk pengajuan yang diajukan oleh pihak istri itu namanya gugat cerai atau cerai gugat, atau biasa di Islam itu disebut dengan buku. Nah, ketentuan cerai talak yang disebutkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuannya antaranya yang pertama adalah ditentukan oleh tempat kediaman termohon. Jadi di mana termohon itu tinggal, disitulah perkara yang diajukan, perkaranya itu akan diadili. Nah, tetapi terdapat juga pengecualian. Bisa saja pengadilan itu dilaksanakan di kediaman pemohon bila mana termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon atau termohon bertempat tinggal di luar negeri. Selanjutnya untuk pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menerangkan tentang cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, di mana pengadilan dilaksanakan di tempat kediaman penggugat atau di kota domisilinya si penggugat. Nah, juga terdapat pengecualian, tidak harus selalu pengadilannya itu di kediaman penggugat. Bisa saja di kediaman tergugat bila mana penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat, penggugat bertempat di kediaman di luar negeri, atau suami istri bertempat atau menghasilkan kemungkinan yang lain juga, mereka tidak di kediaman tergugat ataupun penggugat. Bisa saja jika suami istri bertempat kediaman di luar negeri, itu perkaranya akan diadili oleh Peradilan Agama Jakarta Pusat. Nah,
Tiap PA itu punya wilayah hukumnya sendiri atau punya yurisdiksi hukum. Yurisdiksi hukum itu adalah perihal kemana seseorang akan mengajukan perkaranya. Namun saat seseorang sudah mengajukan perkaranya, PA itu belum tentu menerimanya karena bisa jadi dia itu kayak salah sasaran seperti itu. Atau memang perkara itu adalah bukan wewenang PA di kota itu, bisa jadi itu adalah wewenang PA di PA yang lain. PA itu hanya mau menerima perkara di wilayah hukumnya. Nah, lanjut ke kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut itu dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara pengadilan, jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan. Misalnya, pengadilan agama itu mengadili perkara bagi orang Islam saja. Sedangkan untuk pengadilan bagi orang non-Muslim itu diajukan ke PU. Lalu contoh lain, misalnya peradilan tingkat pertama itu diajukan ke pengadilan agama. Tidak boleh langsung ke pengadilan tinggi agama atau MA. Jadi jika tingkat pertama langsung ke MA itu tidak boleh. Nah, kompetensi atau kekuasaan absolut peradilan agama itu meliputi hukum perdata tertentu yang tercantum pada pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kekuasaan absolut itu juga meliputi asas personalitas keislaman. Nah, pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen ini, diamandemennya di bagian kalimat perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu. Nah, bidang perkara yang diurusi oleh pengadilan agama itu meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, karena urusan-urusannya ini meliputi urusan hukum keluarga, maka peradilan agama ini juga biasa disebut dengan peradilan keluarga atau family court. Selanjutnya, untuk asas personalitas Islam, keislaman yang juga menjadi bagian dari kekuasaan absolut. Apa sih asas personalitas keislaman itu? Asas ini merupakan asas dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang memberi makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan di lingkungan peradilan agama hanyalah mereka yang beragama Islam. Maksudnya, untuk orang yang non-Muslim itu seperti yang telah dijelaskan tadi, mengajukan peradilannya itu di pengadilan umum. Nah, menurut Muhammad Yahya Harahap, asas personalitas keislaman itu meliputi pihak-pihak, perkara perdata tertentu, dan hubungan hukum yang melandasi. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat Saputra dengan NIM 19210151 akan melanjutkan materi mengenai kompetensi absolut di peradilan agama. Kompetensi absolut adalah suatu wewenang pengadilan yang memeriksa jenis suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat
diperiksa oleh pengadilan lain. Hal ini telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang telah mengaturnya. Dalam kompetensi absolut peradilan agama, di sini ada bidang perkawinan. Salah satu contohnya adalah izin beristri lebih dari seorang. Atau dengan bahasa yang kita kenal ialah poligami. Ada juga izin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Dalam hukum perkawinan, itu batas minimal umur adalah 21 tahun. Dan dalam hal ini melakukan izin untuk melangsungkan perkawinan, yang mana orang tua sebagai walinya dan keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Kemudian ada lagi dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang kewarisan, dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi penentuan siapa yang menjadi hak ahli waris, kemudian penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan. Ada lagi bidang wasiat, yakni perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau suatu lembaga hukum yang berlaku setelah memberi setelah si pemberi tersebut meninggal. Bidang hibah adalah suatu pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seorang atau badan hukum kepada orang lain untuk dimiliki. Ada lagi di sini wewenang bidang wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Pada saat ini telah ada peraturan tersendiri tentang wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tentang perwakafan tanah milik. Wakaf adalah perbuatan hak untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagai harta untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Mengenai zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1995 tentang pengelolaan zakat mulai berlaku tahun 2001 tentang juklak pengelolaan zakat. Penjelasan pasal 1 ayat angka 37 mengenai perubahan bunyi pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada poin I disebutkan bahwa dalam bidang ekonomi syariah itu ada bank syariah, lembaga keuangan, asuransi syariah, reksadana syariah, pembagian syariah, pengadaian syariah, dan lain sebagainya. Dalam kompetensi absolut peradilan agama ada juga wewenang lainnya dalam Undang-Undang 3 2006 pasal 52 ayat 1 memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila dimintai. Pasal 52a penetapan istinbat terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan Ramadan dan Syawal tahun Hijriah untuk penetapan Menteri Agama. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 89, pengadilan tidak boleh menolak perkara. Sekian penjelasan dari saya mengenai kompetensi absolut peradilan agama. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.